True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan. Pemimpin muda. Ada satu ulasan buku berkata, kalau anak muda ini jadi murid Yesus, maka yang lain udah lewat. Karena dia sangat qualified. Dia bertanya kepada Tuhan dalam Lukas 18 dan Markus, Matius ada semua. Ayat 18 dimulai. Guru, apa yang aku harus perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan bagikan tentang 10 perintah yang dari hukum Taurat, dari Tuhan itu. Jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu. Saya lupa yang lain, pokoknya ada 4 atau 5 perintah. Dia bales, itu sudah aku lakukan sejak aku muda. Saya menangkap, saya nggak yakin, nggak pasti dia itu betul-betul mencari apa yang dia, seperti yang dia katakan. Tetapi dia ada tersirat, dia ingin memamerkan bahwa aku ini orang yang menjaga moralitas. Dan Tuhan ketika dia menjawab seperti itu, aku sudah, I did it. Maka Tuhan mengajak dia, membawa dia, mengundang dia masuk dalam apa yang disebut new paradigm, paradigma yang baru. Dan saya bersyukur apa yang Tuhan sampaikan itu bukan untuk semua orang, tetapi buat dia. Aku berkata kepadamu, untuk kamu, jualah seluruh hartamu, berikan bagikan orang miskin, ikutlah aku. Tuhan mengajak dia. Ketika Tuhan menunjukkan kehendaknya yang objektif, istilah saya, objektif, common, umum, jangan mencuri, jangan membunuh. It should be, ya. Tetapi setelah dia mengatakan, aku sudah melakukannya, Tuhan menawarkan dia dalam sebuah kehendaknya yang subjektif, yang personal. Tuhan mengajak dia, mengundang dia, bukan mencobai dia. Memberi kesempatan dia untuk menjadi muridnya. Tuhan mengajak dia masuk dalam sebuah paradigma baru dari moralitas kepada worship. Worship, penyembahan. Saya percaya puncak atau sensasi hidup yang paling tinggi, the ultimate state of life is not success but worship. Manusia itu menemukan arti hidup ketika dia menemukan sesuatu atau seseorang atau satu person atau apapun di mana secara langsung tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia mendedikasikan hidupnya. Dengan kata lain, dia menyembah. Karena manusia ini makhluk spiritual. We are spiritual being. Kita bukan makhluk jasmani punya roh. Kita ini makhluk roh. Tuhan berkata manusia tidak hidup oleh roti saja. Amin. Dia dijadikan dengan cinta dan martabat dan warisan. Dan dia dijadikan untuk menyembah. Makanya anugerah pertama yang dia berikan pada manusia bukan blessing, tapi keserupaan. Setuju? Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan Tuhan menjadikan manusia serupa dengan gambar. Apa artinya? Ada satu arti makna yang saya temukan di situ. Tuhan itu kasih. Tuhan itu mengasihi malaikat, Tuhan mengasihi binatang, Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Amin. Tapi dia tidak pernah jatuh cinta kepada mereka. Tuhan mengasihi malaikat, Tuhan disembah malaikat, tapi Tuhan tidak pernah mengundang malaikat masuk dalam sebuah keintiman.
Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia memberikan sebuah anugerah yang Dia tidak pernah berikan pada makhluk yang lain. Saya tidak temukan di buku manapun, di referensi, di dalam sekolah kelas akademik manapun. Saya temukan itu di dalam Alkitab. Manusia diberi satu anugerah yang tidak pernah diberikan makhluk lain, even pada malaikat, adalah keserupaan. Apa artinya? Ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia tidak hanya mengasihi manusia, Dia jatuh cinta. Anda tidak pernah jatuh cinta kepada makhluk yang tidak sama. Anda tidak bisa jatuh cinta kepada bukan manusia. Anda nggak bisa jatuh cinta sama ikan, kucing, kelinci, sapi, kebo. Anda dan saya hanya bisa jatuh cinta kepada manusia karena serupa. Amin. Apalagi kalau chemistry-nya sama. Anda hati-hati kalau ketemu orang yang chemistry-nya sama. Khususnya Anda yang sudah menikah. Karena Anda cenderung jatuh cinta. Ada kecenderungan. Karena gelombangnya sama. Oke. Tuhan tidak hanya mengasihi mereka. Tuhan jatuh cinta. Amin. Manusia dijadikan the first and the most essence is not to be success, but to be his soulmate. Untuk menjadi pasangannya. Anda dan saya lahir ada untuk menyembah Dia. Worship. Maka Tuhan mencari penyembah. Tuhan tidak cari pengkhotbah. Katakan amin. Tuhan tidak cari pendeta. Tuhan cari penyembah. Martin Luther berkata, kalau engkau tidak punya sesuatu yang engkau bersedia mati, if you do not have something worth dying for, you never have something worth living either. Engkau gak punya satu hidup yang bermakna. Jadi manusia memang disiapkan dengan naluri menyembah. Masalahnya kalau dia gak ketemu Tuhan yang seharusnya dia sembah, maka dia cari yang lain untuk disembah. Pokoknya mesti ketemu yang dia sembah. Makanya dia ketemu, cari dewa-dewa yang lain. Itulah lahirnya agama. Karena manusia tuh kepingin menyembah. Mesti ketemu objek atau sesuatu atau satu person atau something or someone yang dia bisa nyembah. Kalau dia tidak ketemu dewa, dia akan nyembah batu, apa objek. Dia akan nyembah uang, apapun. Kalau tidak ketemu lagi, terakhir dia akan nyembah dirinya sendiri. Kata lainnya narsis. Pertanyaannya bukan apa agama kita, siapa yang Anda sembah. Apa yang kita sembah, siapa yang kita sembah. Anak muda itu diajak Tuhan untuk menemukan seseorang yang dia bisa ikuti dan dia sembah. Tapi dia gagal. Karena dia mencintai hartanya lebih daripada Tuhan. Dan itu cukup menemplak saya. Siapa yang pernah diajar? Guru sekolah minggu gak pernah ngajari saya Yudas cinta Yesus. Yudas itu pengkhianat. Dan saya renungkan, benar juga. Saya kalau cerita ini gak selesai khotbah saya nanti. Kenapa? Karena dia ikut Tuhan. Paling gak ada certain level. Ada satu ukuran dia mengasihi Tuhan. Lah dia menyerahkan Tuhan. Dia cinta uang. Selain dia cinta Yesus. Masalahnya dia lebih cinta uang dari Yesus. Dan dihitung-hitung. Dia bilang bocuan. Dia pikir bocuan, dia hitung bocuan.
daripada gua nggak dapat apa-apa. Dia pakai trik win-win solution. Kenapa? Ya, sebab Yudas itu sangat beriman, gurunya hebat. Belum tentu iman saya lebih besar dari imannya Yudas. Karena dia lihat sendiri orang lumpuh jalan, orang buta melihat, betul? Orang mati hidup, dia lihat sendiri badai ditenangkan, amin. Ini gurunya sakti mandaraguna. Dan dia lihat sendiri berkali-kali Tuhan itu mau ditangkap, nggak pernah bisa ditangkap, betul? Saya waktu renungkan, ini pengertian saya, Anda nggak harus menerima. Dia yakin, saya jual, saya ambil 30 keping perak, dia tangkap guru, paling-paling guru bisa lepas. Nggak mungkin bisa ketangkap. Setuju? Saya kaget waktu saya ngerti ini. Nanti dikebat gitu aja, lewatlah. Gurunya selamat, ya marah sama dia, ya udah dia lepas, bye-bye, dia dapat 30 keping perak. Dia shock ketika Tuhan tidak melawan. Ketika Tuhan disiksa dan dibunuh. Jadi saya dapat kesimpulan yang mengejutkan saya. Yudas itu nggak jahat-jahat amat. Yang saya terkejut, untuk binasa orang nggak harus jahat-jahat amat. Kena trap, maju. Saya tidak ingin cerita Yudas. Saya mau cerita bagaimana anak muda ini spiritual. Dia mau dibawa Tuhan dari moralitas kepada spiritual. It is worship. Saudara, semua yang di bumi ini, profesi apapun, kalau Anda mau excellent, orang itu excellent, luar biasa, extraordinary, pasti ada kandungan spiritual. Saya tidak katakan kata spiritual itu selalu benar. Spiritual itu bisa dari satanik, bisa dari Tuhan. Yang saya mau catat, kuasa maut, kuasa gelap pun punya spiritualitas. Orang untuk jadi anggota Yakuza, syaratnya apa? Dia harus bersedia potong jari, kelingking. Yakuza itu mafianya Jepang. Mikir nggak untuk jadi anggota? Mikir. Kalau orang memutuskan jadi anggota artinya apa? Dia siap dengan totalitas. Betul? Betul? Totalitas. Totalitas itu melahirkan spiritual. Orang bisa jual pakaian. Beda pakaian yang dia jual obral, pikirannya gimana cuan. Dengan perancang mode yang punya aliran, punya idealisme. Yang satu bisnis biasa, yang satu spiritual. Harga pakaiannya mahal mana? Mahal yang perancang mode. Semua yang punya nilai spiritual, nilainya naik. Setuju? Itu paradigma. Kenapa Bruce Lee hebat? Dia lakukan bela diri itu bukan cuma bela diri. Itu sudah menjadi agamanya dia. Dia nyembah itu. Dia mati dalam itu. Semua yang disembah bukan Tuhan. Ujungnya kebinasaan. Tapi yang saya mau tantang, mereka punya spiritualitas. Teroris itu punya spiritualitas. Mereka sedia mati untuk sebuah kebencian kepada musuh-musuh mereka. Yang saya mau bagikan, saya mau tantang Anda dan saya tidak ngomong kita semua. Kita punya enggak spiritualitas? Jangan sampai kita yang disebut Kristen, percaya Yesus, ternyata banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tidak punya spiritualitas. Saya tidak bicara keselamatan, saya bicara tujuan.
Keselamatan, pengampunan adalah pintu gerbang, tapi bukan tujuan. Apa yang dibawa Yesus dalam Yohanes 1 ayat 17 adalah sebuah paradigma baru dari sebuah peraturan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa kepada sebuah hubungan. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. From regulation to relation. Satu pribadi yang hadir. Makanya Tuhan itu namanya Yahweh. Bahasa Inggrisnya I am. Apa artinya? Dia tidak katakan I was. I am. Realita buat kita ini now. Present. Engkau ada. Engkau ada. You are, not you were. You are. Kita bisa jama dengan iman. Engkau hadir. A person melalui Roh Kudus. Dan dia membawa kita bukan sekedar sebuah cinta romantisme, tapi perjanjian. Perjanjian itu sebuah keintiman. Perjanjian membawa orang pada keintiman. Keintiman itu adalah sebuah source of life, sumber kehidupan, power of life. Sperma mati 3 hari. Ada kehidupan tapi cuma 3 hari. Dan dia gak bisa bertumbuh. Telur 7 hari dia mati. Dalam bentuk darah. Dan dia gak bisa bermultiplikasi. Tetapi ketika sperma ketemu telur, maka terjadilah power of life. Listrik plus. Nyetrum gak? Kalau gak ketemu minus dia gak nyetrum. Listrik minus, nyetrum gak? Dia gak keluar strumnya. Powernya gak keluar. Kalau plus ketemu minus, itu namanya kesetrum. Ketika manusia ketemu spirit, dia mengalami sesuatu yang beyond, melampaui diri. Anda dan saya bisa ngikut Tuhan. Anda ambil moralitasnya. Itu baik. Tapi sebetulnya apa yang Tuhan bagikan bukan sekedar moralitas. Sekalipun Tuhan itu Tuhan. Saya begitu bangga dengan Tuhan Yesus. Jangan ngomong Kristen, agama lain. Taruh semua nabi. Berdiri, jejerkan. Mana yang punya moralitas paling tinggi? Yesus. Bayangkan yang hukum Taurat bilang jangan berzina. Yesus berkata, kalau engkau lihat aja, engkau udah zina. Tuhan tuh mau sampai. Jangan membunuh. Kita benci aja, Tuhan bilang apa? Itu pembunuh. Jadi bukan not just what are you doing, who you are, it's inside you, pikiran dan hati. Dan tidak ada orang yang tahu. Makanya saya berkata morality is about doing, spirituality is about being. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, nggak bisa dibalik. Ketika kita ingin melakukan moralitas tanpa spiritualitas, saya khawatir ujungnya apa? Munafik, kepura-puraan. Tapi ketika kita melakukan moralitas from within, maka itu menjadi sesuatu makanan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sudah saatnya kita melihat Yesus bukan hanya sebagai juru selamat. Dia juru selamat, ya. 100%, 200% dia juru selamat. Tetapi keselamatan, pengampunan bukan tujuan. Itu pintu gerbang, gate. Itu fondasi. Tanpa itu gak ada kelanjutan. Tapi dia bukan ujungnya. Ujungnya adalah keserupaan, transformasi. Menjadi seperti dia.
Amin. Sehingga Tuhan tuh menemukan sahabat, soulmate, mempelai. Dan saya merasa dalam roh saya, sebelum dia datang kedua kali, hati Tuhan itu ingin keluar dari gerejanya orang-orang yang bertumbuh menjadi kekasih Tuhan. Transformasi. Banyak orang terjebak, dia menjadi religius. Ahli Taurat itu moralis, punya moralitas. Bahkan dia bisa pamer sama Tuhan, aku gak kayak dia. Dia punya komitmen pelayanan. Dia nyebrang laut untuk nobatkan satu orang. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan di dalam hatimu engkau nggak punya kasih akan Tuhan. Not love to God, love of God. Bukan kata kerjanya, kata bendanya, noun di dalam. Dia nggak punya passion. Dan dia nggak punya compassion. Dia nggak punya belas kasihan. Saya bisa khotbah di mana-mana. Saya nggak nunjuk orang. Ini perenungan saya pribadi. Tapi kalau saya nggak punya lagi belas kasihan, saya tidak lebih seorang badut yang berdiri di banyak orang. Saya nggak lebih dari melakukan sebuah permainan kosong. Sebab hakikat bisnisnya Tuhan itu bukan gedung, bukan uang, tapi jiwa. Amin. His business is a soul. Manusia. Semua fasilitas apapun, biaya apapun, ujungnya adalah untuk jiwa. Kalau kata jiwa, itu bukan hanya orang diselamatkan. Tapi bagaimana orang-orang yang sudah di dalam ini bertumbuh, mengenal, menemukan kerajaan surga. Kata terhilang, itu tidak berarti tidak selamat. Anak yang hilang, itu yang hilang yang sulung atau bungsu. Yang hilang saya kasih tahu, dua-duanya. Si bungsu terhilang karena dia keluar dari kebenaran. Tapi sulung lebih mengejutkan. Dia terhilang karena dia tidak mengenal kasih karunia. Ini kalau saya konversikan, ini orang Kristen yang suka bolos atau tiap minggu ke gereja. Si sulung. Dia ngomong, aku bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Kira-kira profil orang Kristen yang kalau minggu suka bolos atau selalu datang ke gereja? Selalu datang. Jemaat biasa atau pelayanan? Pelayanan. Tapi terhilang. Wow. Orang bisa hilang, terhilang di luar gereja. Orang bisa hilang di dalam gereja. Apa yang terhilang? Dia posisikan dia sebagai pegawai. Dia nuduh bapaknya. Dia gak percaya bapaknya baik. Satu anak kambing kok gak pernah kasih aku. Dan bapaknya bilang, loh punyaku. Yang membuat dia gak dapat anak kambing, itu bapaknya atau dia? Dia sendiri. Dia tidak mengenal bapaknya. Supaya setiap anak Tuhan mengenal dia. Kenal. Hamba Tuhan itu fasilitator. Bukan menjadi dewa baru. Hamba Tuhan sudah waktunya tidak membuat umat Tuhan terlalu lama, terkagum-kagum terus. Tetapi dia harus membawa, behold the Lamb of God. Amin. Lihat anak domba. Cintai dia. Saya hanya pegawainya. Rajamu dia. Kekasihmu adalah dia. Saya hanyalah Hegai yang mengantarku, yang mengajari bagaimana kau ketemu raja. Amin. Ada seorang hamba Tuhan namanya Jack Hayford. Dia bukan orang sembarangan.
Benny Hinn waktu dia remarried, dia minta Pastor Jack Hayford ini yang memberkati dia. Bapak Benny Hinn itu di cover sama Jack Hayford. Jadi kira-kira orang ini sangat dihormati dan senior. Dan waktu beliau ditanya, Pak Jack, apa pendapatmu? Apa yang kau ingin lakukan kalau bicara tentang warisan di dalam pelayanan? Lalu dia bilang, orang pikir warisan itu nanti satu memorial stone, gedung, apa organisasi. No. Untuk bicara legacy warisan, saya ingin ingin mewariskan sebuah nilai di mana itu ada di dalam hidup saya. Dia ngomong begitu. Waktu saya renungkan, saya dapat berkat dan saya bagikan pada Anda semua. Dia berkata, I want to be 3G. Bukan 3G, 5G itu. Tapi dia bilang gini, not I want to do, I want to be. Lihat, aku ingin menjadi. I want to be genuine. I want to be apa? Generous. And I want to be crazy. Dan saya pikir inilah kunci sebuah transformasi. Inilah kunci untuk membuat Anda keluar dari satu box. Ini adalah satu kunci Anda menemukan jawaban doa. Ini adalah satu kunci di mana Anda menang atas sebuah trial, ujian, pencobaan, persoalan. Yang pertama adalah genuine. Bahasa kerennya apa? Asli lo. Genuine. If I'm genuine, I'm be real. I will constantly be real. Sebagian orang hidupnya virtual. Saya pernah lihat televisi, ada orang yang dilatih, dia nggak berani keluar tanpa make up. Saya nggak anti make up, Bu. Tapi ada wanita yang terlalu ekstrim sampai nggak berani keluar, dilihat orang tanpa make up. Lalu dia dilihati, coba Bu, sekarang hapus make up. Dia hapus, ada orang, dia takut mukanya yang tanpa make up. Enggak apa-apa, dilatih. Karena dia sudah mulai tua. Dia enggak berani real, just as I am. Saudara, saya enggak nuduh, enggak semua. Tapi kata orang, karena saya enggak pernah ikut, kalau ibu-ibu sudah arisan, katanya salah satu kesukaannya adalah ngerasani ibu-ibu yang lain yang enggak hadir. Semoga itu tidak. Tapi kalau dia ketemu sama ibu yang dia rasani, apa yang ekspresinya? Oh Bu, selamat datang, apa kabar? Kita nih hidup dalam satu budaya. Serius. Kita nih dipaksa atau terbiasa pura-pura. And God don't like it. Siapa yang ingin menyenangkan hati Tuhan? Tuhan gak suka yang begitu. Gini loh saudara, kita ini harus jadi apa adanya. Put off your mask. Tuhan tuh gak kenal topeng kita, Tuhan tuh kenal wajah kita. Amin. Amin. Kalau kita ketemu Tuhan, kita disorot gitu, kelihatan. Yesaya itu sudah nubuat pasal 1 sampai 5 loh ya. Waktu ketemu Tuhan, aduh cilaka ini, aku ini najis bibir. Dan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Baru tahu, udah nubuat, tahu bibirnya najis. Be real. Jadi kalau kita ini disakiti orang, jangan ngomong sama Tuhan ini, Tuhan aku enggak apa-apa kok. Aku enggak apa-apa, aku enggak sayang. Kalau sakit ngomong sakit. Katakan amin. Sakit itu manusiawi. Sakit hati itulah yang disebut dosa. Tapi sakit itu manusiawi. Kalau Anda disakiti tidak sakit, Anda itu Terminator. Betul nggak? Tapi sakit tidak sama dengan sakit hati. Hana itu disakiti sama Penina, tapi doanya tidak mendoakan supaya Penina
mati, cilaka. Dia ambil sakit ini menjadi satu tenaga untuk teriak sama Tuhan. Amin. Itu namanya urapan. Saya punya judul khotbah, bagaimana mendapat jawaban doa. Anda perlu punya 2 urapan. Urapan apa, Pak? Urapan kepepet sama urapan ngeyel. Itu canggih, saudara. Saya lihat kalau orang udah kepepet dan ngeyel itu, Tuhannya buat, saudara. Enggak tego buat, ya sudah. Tuhan kasih aku anakku, Tuhan aku dihina Tuhan. Betul? Dan tuh doanya enggak doa formal loh. Apa buktinya? Imam Eli datang, bu, lagi apa bu? Baru sabu-sabu ya? Itu kira-kira. Kayak orang teler soy. Lagi mabuk ya? Berarti dia curahkan hatinya. Dia jujur di hadapan Tuhan. Amin. Dan Hana dapat mutiara. Punya anak yang luar biasa. Namanya Samuel. Dia punya anak 5 anak berikutnya. Tidak ada satu pun tercatat namanya. Dia dapat mutiara hidup. Waktu dia dalam tangisan. Amin. Jadi kalau Anda sedang menangis hari ini, saat ini, itulah sebuah kesempatan Anda dapat mutiara. Amin. Kalau Anda punya urapan kepepet dan ngeyel, saudara. Tuhan sama manusia kuat mana? Jawabnya kok susah. Tuhan sama manusia kuat mana? Tuhan. Jadi Tuhan lawan manusia menang mana? Menang Tuhan. Tapi kalau Tuhan eyel-eyelan sama anaknya, ternyata menang anaknya, saudara. Karena Tuhan tidak tego. Saya dapatkan itu dari cerita-cerita Alkitab. Oh Tuhan, Engkau itulah dieyel ya Tuhan. Ayolah, saya belajar dari anak saya. Kalau dia udah minta, dia jarang minta. Tapi kalau udah dia minta, dia persisten. Pak, ini, ya nanti aja. Besok ditanya lagi, Pak, ya apa Pak? Ayolah Pak, ayolah Pak. Ketika jawab, oke, ya. Besoknya, oke, ya diam. Besoknya, kapan Pak? Kapan Pak? Saya nggak merasa terganggu karena saya mengasihi dia. Saya percaya. Ada ayatnya, ada saudara. Di Yesaya 62. Jangan kau, hai penjaga, ingat engkau yang harus mengingatkan Sion. Jangan kau tidur. Saya persisnya. Saya yang nggak pernah habis pikir. Jangan biarkan dia tinggal tenang. Jangan biarkan Tuhan tinggal tenang. Sampai dia memulihkan Sion. Amin. Be genuine. Apa adanya. Makanya Tuhan bilang, jadilah seperti anak kecil. Nah, siapa yang tidak menyambut kerajaan sorga seperti anak kecil, maka ia tidak akan masuk. Anak kecil itu berkelahi, 10 menit lagi dia bisa. Kenapa? Karena dia lebih milih senang daripada benar. Kalau orang dewasa, gua benar, lu salah. Susah damai. Makanya kita harus gracious. Gracious itu apa? Bahasa kerennya, sing waras ngalah. That is gracious. Generous, murah hati. Kalau aku generous, aku selalu memberi. Kalau aku gracious, aku memberi lapang, memberi space. Jadi jadilah anak kecil, genuine. Saudara percayalah dalam hidup ini. Lihat tubuh kita. Saya dulu buka kaki. Saya dulu latihan bela diri. Saya udah lama gak latihan buka kaki, ya gak bisa seperti itu lagi. Semakin usia tubuh kita semakin kaku. Anda harus lihat. Semakin usia hati kita lebih kaku. Secara alamiah. Semakin usia, kenapa? Kita lebih punya kesempatan melihat kepalsuan, kemunafikan, ditipu orang, dikhianati. Betul? Kalau anak muda kan belum. Jadi sehingga ketika
Ketika orang berusia 40, 50, ada banyak orang bilang, apa itu cinta? Nggak ada. Itu cuma emosi. Kenapa? Terlalu banyak dikhianati. Tapi ketika kita mau membersihkan hati kita tiap hari. Anda boleh berusia 50, 60. Kita bisa bilang, aku percaya dengan cinta. Dan orang yang jatuh cinta itu tidak bisa tua. Katakan amin. Ada komanya, kalau dia tua, dia lupa bahwa dia sudah tua. Saya baca ada panti jompo, panti jompo. Itu ada engkong duda sama emak janda. Ketemu di situ. Tresno jalaran soko kulino. Tiap hari si engkong berkunjung ke area mak itu. Dan engkong itu kalau lihat mak ngomong-ngomong sama engkong yang lain terlalu lama, dia cemburu, saudara. Saya ketawa, tapi saya tahu itu adalah anugerah. Karena di usia yang tua dia masih bisa jatuh cinta. Ada banyak orang sudah gak pernah jatuh cinta. Kapan Anda terakhir? Kapan terakhir saya jatuh cinta? Kepada Tuhan, kepada keluarga kita. Jatuh cinta. Orang yang mati dalam cinta. Orang Chinese belajar. Sampai intai mati dalam cinta. Dia gak mati, dia abadi. Itu menyiratkan sebuah pengajaran. Ketika kau you worship kepada satu pribadi yang mengasihi kau, yang membuat saya bangga, salah kedua, salah ketiga, salah satu. Tuhan itu menebus saya, menebus Anda. Berarti kita ini adalah hambanya, kata lain yang kasar, budaknya. Dia berhak mau ngapain, itu haknya dia. Kita nggak bisa komplain. Tetapi yang saya lihat, sekalipun dia berhak atas kita, dia tidak memperbudak kita. Kenapa? Karena dia jatuh cinta sama kita. Amin. Sebaliknya dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Be real. Dengan kata lain, jangan jaim. Kalau mau masuk surga jangan jaim. Nah, buat kita yang umur 50, 60. Itu tidak tiba-tiba. Tapi saya sudah lihat. Saya ketemu namanya Heidi Baker. Ini orang udah usianya udah hampir 60. Orangnya penuh dengan gairah. Jesus. Saya bilang wow. Sensasi terbesar, tertinggi itu adalah worship. Martin Luther untuk mimpinya dia rela mati. Asal orang kulit hitam di Amerika menemukan mimpi mereka. I have a dream. Dan itu perintah Tuhan. Dia lakukan bersama Tuhan. Dan dia menemukan keabadian. Everlasting memory on the earth and everlasting life in heaven. Amin. Ketika orang membuka topeng, saya masih teruskan itu. Di situ Tuhan punya kesempatan untuk membebaskan dia. Ketika Naaman mau merendahkan diri, turun ke sungai Yordan. Di situ kuasa kesembuhan turun. Ketika kita bersedia genuine, Tuhan punya saluran untuk menyalurkan kuasanya, berkatnya. Yang kedua, I want to be generous. Aku ingin menjadi orang yang murah hati. Yang ku kendaki ialah belas kasihan. Itu ayat itu diambil dari Hosea 6 ayat 6. Matius 12 ini. Aku menyukai belas kasihan, bukan kasih setia. Bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Tuhan. Bukan lebih dari korban bakar. Jadi Tuhan itu punya dua macam cinta. Saya temukan bukan stergo, filio, dan agape.
atau eros, tetapi compassion and passion. Yang tidak dimiliki ahli Taurat itu adalah compassion and passion, bukan moralitas. Mereka punya moralitas, mereka punya komitmen dalam pelayanan. Tapi mereka gak punya belas kasihan. Jadi saya minta Tuhan untuk menguji. Saya minta Tuhan berikan aku hati. Supaya di tengah pelayanan saya tidak terhilang. Dan salah satu parameter yang saya jaga. Saya rasa ada belas kasihan gak sama jiwa itu. Kalau itu sudah hilang dalam hati saya, that is warning. Sekalipun saya bisa khotbah di mana-mana, itu membahayakan sekali. Dan saya amati, saya tidak menuding jari, karena tidak ada, kita bukan dipanggil jadi hakim. Sebagian orang yang disebut pengkhotbah, dia sudah gak punya belas kasihan. Sebab kita gak pernah punya belas kasihan terus menerus tanpa kita minta diisi. Amin. Kita harus minta belas kasihan. Berikutnya. Nah, kenapa orang Sodom dihukum? Bukan hanya karena dosa seksual, tapi karena di tengah kesenangan hidup, kelimpahan, dia tidak peduli sama orang miskin. Kita, Anda dan saya enggak diminta Tuhan nulung semua orang. Tidak. Tapi ada orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Dan jangan tangan kita ditahan. Lepas. Hidup adalah sebuah hubungan. Hidup adalah sebuah aliran. Aliran artinya kita menerima, kita melepas. Kita menarik nafas, kita ketika udara ini tidak mengalir, kita mati. Betul? Tahan, lepas, moh, iman-iman, mati. Alam mengajarkan kita, orang mati karena kekurangan makan, tapi orang bisa mati karena kebanyakan. Dan di kota lebih banyak orang mati karena kebanyakan makan. Minta. Itu yang namanya give. Beri. Anda dan saya jangan tunggu kaya. Tunggu lebih. Belajar itu dari yang kecil. Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak punya. Tuhan tidak mengukur besarnya. Tuhan melihat caranya, hati kita. Orang pertama yang dibaptis di luar orang Yahudi, gereja mula-mula siapa? Cornelius. Apa? Kenapa dia begitu didatangi Tuhan? Dia suka berdoa dan dia suka memberi. Memberi dua, memberi kepada orang yang membutuhkan dan memberi untuk pekerjaan Tuhan. That's a passion. Siapa contohnya? Daud. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Kalau Anda dengar kata Daud, kalau kita dengar Daud, konotasi kita apa? Pemazmur, betul? Pemimpin pujian WL. Saya kasih tahu, tapi Daud nggak pinter nyanyi tok lo ya. Daud nggak cuma pinter bikin lagu. Daud seorang penyembah. Salah satu. Dia bawa persembahan. Berapa Pak? 3.000 talenta emas, 5.000, 7.000 talenta perak. Baca dalam satu tawar. Berapa itu satu talenta? 34 kilo something. Saya bulatkan 35 kilo. Berapa itu? Emas 1 kilo berapa? 500 juta kurang lebih.
Kalau 35 kilo berapa? 17,5 miliar. Kalikan 3.000 berapa? 50 triliun sekian. Nggak main-main. Saya gak percaya Daud waktu mati dia gak punya deposito. Karena dia sudah taruh semua depositonya untuk pembangunan bait suci. Tapi sekali lagi Tuhan gak pernah hutang. Dia tabur sekian. Saya melihat Tuhan kok dahsyat. Anaknya menjadi konglomerat paling top sepanjang masa. Salomo. Tuhan selalu membuktikan, apa yang kau beri, aku memberi lebih banyak. Enggak ada satu manusia berkata, Tuhan kau masih utang lo sama aku. Kau baru beri aku 10, aku kasih engkau 20. Enggak ada manusia bisa bilang itu. Amin. Give. Bukan waktu momen-momen yang resmi saja. Tetapi di dalam hal sehari-hari. Membawakan makanan. 1 minggu kita gak berbuat sesuatu. Apa itu kebaikan. Dengerin orang. Whatever. Gak harus uang. Anda dan saya minta Tuhan kasih saya kesempatan. For doing good. Amin. Tabur. Anda transfer uang 10 juta ke rekening orang. Keluarnya di sana berapa? 10 juta. Tapi kalau Anda transfer ATM ke surga, Anda transfer 10 juta, keluarnya 1 miliar sama. Siapa percaya? 100 kali lipat. Amin. Enak kan? Dan itu menjadi milik siapa? Milik kita, tabungan kita di sana. Amin. Siapa mau? Satu hari saya pulang dari pelayanan, mendarat di airport, saya dijemput. Perut saya lapar, dompet saya kosong. Saya bilang sama yang jemput saya, tolong carikan saya ATM. Saya antri karena itu terbuka. Dan di depan saya ada seorang ibu yang tua, pakai jilbab. Secara nggak sengaja, saya ngintip duitnya berapa. Jebret keluar, oh terbuka ya, nggak sengojo, ya nggak berdosa toh. Saya lihat 11.000 berapa. Saya bilang, Tuhan, cuma sisa 11.000. Tabungan saya nggak pernah tinggal 11.000. Terus dia keluar, saya harus masuk kan. Saya konsentrasi ke ngambil uang. Cet. Saya balik badan. Ibu itu masih di situ. Tiba-tiba saya dapat SMS. Bukan di telepon saya, tapi di hati saya. Kasih separuh. Saya ambil dompet saya. Saya ambil separuh dari yang saya ambil. Saya tepuk bahunya ibu. Sambil saya tepuk, tangan saya yang ada uangnya itu saya taruhkan di tangannya langsung. Yang saya ketawa setelah saya flashback, ya setelah itu. Ibu enggak bilang, loh bapak siapa? Enggak. Langsung, saya kasih uang, oh terima kasih ya. Diterima saudara langsung. Enggak ditolak. Saya enggak mentertawakan dia. Saya tahu berarti dia ada kebutuhan. Kalau orang enggak butuh uang, digitu, loh bapak kasih uang saya apa? Maksud lu? Ya kan gitu ya. Ini berkat dari Tuhan Bu. Saya langsung keluar. Saya masuk mobil, saya berangkat. Di dalam mobil, hati saya senang. Hati saya betul-betul, Tuhan, apa yang saya lakukan itu sebenarnya kecil sekali. Tapi saya merasa saya diberi kesempatan. Amin. Sama sekali saya tidak berkata saya berjasa. Saya berbuat baik, no. Saya diberi kesempatan. Kalau saya lewat, saya cari ibu itu sudah tidak ada. Saya nggak bisa. Saya lihat untuk warga prasejahtera, saya mulai temukan orang nggak prasejahtera, anaknya juga prasejahtera atau pas-pasan. Anaknya menikah, saya lihat nih polanya. Dia berjuang dalam hidup. Dia rumah tangga sendiri,
dia nggak punya uang lebih untuk melihara ibunya. Dan ketika ibu atau bapak ini udah tua, saya lihat tidak ada yang melihara. Saya temukan beberapa dan banyak. Saudara, kalau Anda temukan itu, Anda punya kesempatan. Amin. Begitu pula untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu sebuah bukan harus. Ketika Anda menyembah dia, nyembah itu 3 persembahan. Emas, kemenyan, mur. Mur itu bicara jin, proses di dalam. Kematian dia. Emas, apa yang kau punya? Persembahannya orang Majus itu emas, kemenyan, mur. Sehingga ketika engkau dalam sehari-hari, misalnya ini saya WL, sehari-hari saya taat. Ketika saya disakiti, saya taat. Saya nggak membalas, tapi saya teriak sama Tuhan. Dan ketika saya mimpin pujian, maka nyanyian saya bukan hanya sekedar memilih lagu yang enak, tetapi ada satu persembahan yang keluar dari hidup saya. That is ministry. Amin. Tapi kalau saya nggak melakukan apa-apa, tiap minggu saya nyanyi, apa yang saya lakukan tidak lebih dari sebuah entertainment. Serupa tapi tidak sama. Sama seperti orang melakukan politik dengan berbagai motivasi. Hari ini orang melakukan pelayanan dengan berbagai motivasi. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan, temukan spiritualitas di dalam hidup kita. Amin. Tidak semua spiritualitas itu benar. Spiritualitas di dalam Yesus. Dia bukan hanya juru selamat, guru, master. Kata kuncinya bukan lagi cuma percaya, ikut dia. You walk, not just believe. You move, follow his step. Siapa mau? Oke. Kita akan dengarkan sebuah klip. Sebelum yang ketiga, singkat aja. Saya dengarkan, saya lihat, saya nangis. Bukan sekedar terharu. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, aku tahu hati ini sering berubah-ubah. Aku minta Tuhan, beri aku hatimu. Aku gak punya itu dari diriku. Aku minta hatimu, kau cangkokkan dalam hatiku. Supaya aku bisa berjalan bersama. Bahasa anak mudanya, supaya aku tuh chemistry-nya sama dengan kau. Amin. Sehingga aku berjalan, aku ini cocok. Semoga ini menjadi gambaran. Tapi ada 2, belas kasihan dan gairah cinta. Untuk orang yang membutuhkan dan untuk pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu cerita seorang anak yang ketahuan kedapatan mencuri pil anti sakit. Ayo, jawab. Ini ada yang di pasar ini bela. Ada apa sih, Mam? Mamamu sakit ya? Iya. Dia enggak punya uang, dia curi obat. Sini. Jim, saya bayar. Ini anaknya, kasih, karena dia tahu kebiasaan bapaknya. Dia tambahi sup, makanan, nak ini nak buat kamu. Lari, pulang. 30 tahun berlalu. Si anak kecil ini sudah jadi dewasa. Tiap hari ada aja orang yang minta. Oke, next order katanya. Tiba-tiba kepalanya pusing, geblak dia. Boom. Masuk rumah sakit. Bisa terjadi. Koma. Anaknya bingung.
keluarnya 792 ribu bat. Kira-kira berapa puluh juta ini ya? Saya nggak tahu. 1 bat itu berapa? Duit dari mana? Nangis dia. Konsultasi sama dokternya. Rumahnya dijual, ditawarkan, capek. Dan dia lihat di ranjang itu ada surat tagihan. Jumlahnya 0 sekarang. Kok bisa 0 ya? Semua biaya dibayar 30 tahun yang lalu. Dengan 3 pak sup, 3 pak apa? Dan satu sak, 1 tas soto ayam kalau di sini. Si anak itu sudah jadi dokter, menjadi orang yang sukses. Dokter pajak, best Serikat. Siapa mau jadi bejananya? Yang ketiga, yang terakhir. Poin yang Tuhan ulangi dalam doa Bapa kami adalah pengampunan. Apa itu pengampunan? Melepas orang yang salah dari posisi salah. Melepas kita dari posisi benar. Dia nggak lagi salah, saya nggak lagi benar. Kalau kita nggak ngampuni, kita bilang, aku benar, you salah. Kalau kita lakukan itu, memang benar. Dalam hal ini memang benar misalnya. Tuhan bilang, ya ambilan kebenaran. Tapi engkau mati dalam kebenaran. Tapi kalau engkau melepas, apa yang terjadi? Saya lepaskan supaya saya bisa menerima kehidupan. Mana yang anda pilih? Benar tapi mati. Melepas kebenaran diri sendiri. Tapi kita hidup. Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Amin. Caranya gimana? Lepaskan pengampunan. Ini kunci perubahan hidup. Janda di Sarefat keluar dari kemiskinan ketika dia memberi roti yang terakhir. Banyak orang disembuhkan ketika dia bersedia mengampuni. Amin. Banyak orang dipulihkan ketika dia membuka topeng dan dia bertobat, mengakui dosanya. Be genuine, be generous, and be gracious. Dia hadir, ada, bukan cerita dalam hidupmu. Kau berseru Tuhan, dia hadir, dia jawab doa.